Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Suci dengan NIM A1124015. Saya merupakan mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Tadulako. Di video kali ini, saya akan menganalisis sebuah novel karya A.A. Nafis yang berjudul Robohnya Surau Kami. Cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis menceritakan tentang seorang penjaga surau yang meradang akibat mendengar cerita dari seorang pembual tentang kejadian di akhir kelak. Dikisahkan oleh si pembual bahwa Tuhan lebih menyukai orang-orang yang tidak hanya fokus beribadah sepanjang hidupnya, tetapi juga menjalankan perintahnya untuk menyayangi sesama, melindungi keluarga, mencintai alam, bekerja, dan banyak lagi. Si kakek penjaga surau yang memang menghabiskan hidupnya untuk merawat surau dan beribadah kepada Tuhan pun akhirnya bunuh diri. Langsung saja pada unsur intrinsik cerpen. Tema yang diangkat oleh Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis memiliki tema yang kuat dengan relevan dengan kehidupan manusia. Tema utama dalam cerpen ini adalah kritik terhadap pemahaman agama yang sempit dan egois. Selanjutnya ada alur. Alur yang digunakan pada cerita ini ialah alur mundur, di mana cerpen ini mengisahkan peristiwa yang telah berlalu, yakni sebab-sebab kematian kakek penjaga surau. Selanjutnya ada latar. Dalam suatu cerita, latar dibentuk melalui segala keterangan, petunjuk, pengacuan yang berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana terjadinya suatu peristiwa. Latar ini ada 3 macam, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial atau latar suasana. Yang pertama, latar tempat. Latar jenis ini biasa disebut latar fisik. Latar tempat yang ada dalam cerpen ini jelas disebutkan oleh pengarangnya seperti kota, dekat pasar, di surau, dan sebagainya. Ini dapat dibuktikan melalui kutipan sebagai berikut. Kalau beberapa tahun yang lalu, Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis, Tuan akan berhenti di dekat pasar. Melangkahlah menyelusuri jalan raya ke arah barat. Maka kira-kira sekilometer dari pasar akan sampailah Tuan di jalan kampungku. Pada simpang kecil ke kanan, simpang yang kelima, membeloklah ke jalan sempit itu. Dan di ujung jalan itu, nanti akan Tuan temui sebuah surau tua. Yang kedua, ada latar waktu. Terdapat beberapa latar waktu pada cerita ini, yang diantaranya adalah pada hari Jumat. Hal ini dapat dilihat dalam sebuah kutipan. Sebagai penjaga surau, kakek tidak mendapatkan apa-apa. Ia hidup dari sedekah yang dipungutnya sekali sejumat. Dan yang terakhir, latar suasana. Cerita ini menggambarkan latar suasana yaitu menyedihkan sekaligus mengerikan. Hal ini dapat dilihat dan dibuktikan pada kutipan, "Ya, tadi subuh kakek kedapatan mati di suraunya dalam keadaan mengerikan sekali. Ia menggorok lehernya dengan pisau cukur." Selanjutnya ada pentokohannya. Yang pertama ada tokoh aku. Tokoh aku merupakan tokoh paling sentral dalam cerita ini, karena darinya pembaca mengetahui jalan cerita dari cerpen ini. Tokoh aku digambarkan oleh A.A. Nafis sebagai sosok yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Hal ini didukung oleh pada kutipan berikut.
Tiba-tiba aku ingat lagi pada kakek dan kedatangan Ajo Sidi kepadanya. Apakah Ajo Sidi tidak membuat bualan tentang kakek? Dan bualan itu kah yang mendurjakan kakek? Aku ingin tahu. Kakek tua, kakek penjaga surau. Tokoh kakek digambarkan sebagai seorang penjaga surau yang sangat taat beribadah kepada Allah, sampai-sampai tidak memikirkan dunia dan menelantarkan anak istrinya. Ia habiskan hidupnya hanya untuk beribadah dan menjaga surau. Namun, kakek ini memiliki kondisi psikologis yang tidak kuat. Buktinya, ketika Ajo Sidi menceritakan tentang Haji Saleh, ia langsung nekat bunuh diri karena menurutnya semua yang dikorbankannya hanya untuk beribadah termasuk sia-sia, karena toh pada akhirnya juga akan masuk neraka. Tokoh selanjutnya Ajo Sidi. Ajo Sidi digambarkan sebagai orang yang kritis dan kreatif, serta bekerja keras dan bertanggung jawab. Namun, dia juga disebut sebagai sosok yang suka membuat, karena ceritanya lah yang membuat si kakek merasa murung dan pada akhirnya bunuh diri. Kemudian yang terakhir ada tokoh Haji Saleh. Haji Saleh merupakan tokoh yang diciptakan Ajo Sidi untuk diceritakan kepada kakek penjaga surau. Karakter Haji Saleh digambarkan sebagai orang yang rajin dan taat beribadah, namun terlalu percaya diri sehingga sombong, egois, dan mementingkan diri sendiri. Selanjutnya, gaya bahasa. Majas atau gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen ini diantaranya adalah majas alegori, karena di dalam cerita ini cara berceritanya menggunakan lambang, yakni tokoh Haji Saleh dan kehidupan di akhirat, atau lebih tepatnya menggunakan majas parabel. Majas parabel merupakan bagian dari majas alegori. Ini dikarenakan majas ini berisi ajaran agama, moral, atau suatu kebenaran umum dengan menggunakan ibarat. Majas ini sangat dominan dalam cerpen ini. Dan untuk unsur intrinsik yang terakhir ada amanat. Amanat yang dapat diambil dari cerita ini yang pertama, novel Robohnya Surau Kami mengajak pembaca untuk selalu melakukan introspeksi diri dan mengevaluasi perbuatan dan niat dalam beribadah. Dan jangan sampai kita terjebak dalam kesombongan dan merasa paling benar, sehingga mengabaikan orang lain dan lingkungan sekitar. Kemudian lanjut pada unsur ekstrinsik pada cerita ini. Yang pertama ada biografi penulis, dan kemudian nilai-nilai apa saja yang terkandung pada cerita ini. Yang pertama, biografi penulis. Aan Nafis, Ali Akbar Nafis, adalah sastrawan Indonesia kelahiran Padang Panjang, Sumatera Barat. Dikenal karena gaya penulisan yang kritis dan tajam. Karyanya seringkali mengangkat tema ketidakadilan, kemiskinan, dan penyimpangan dalam keagamaan. Beberapa karyanya yang terkenal adalah cerpen Robohnya Surau Kami dan novel Kemarau. Gaya bahasanya lugas namun penuh makna, menggambarkan kondisi masyarakat dengan hidup dan detail. Aan Nafis memberikan kontribusi besar dalam perkembangan sastra Indonesia dengan karya-karyanya yang mengajak pembaca untuk berpikir kritis. Ada banyak hal dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita ini yang dapat kita petik. Yang pertama, nilai agama. Cerita ini mengajak kita untuk tidak hanya fokus pada ritual ibadah, tapi juga pada penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Agama itu seharusnya membuat kita menjadi orang yang lebih baik, bukan hanya saleh secara individual, tapi juga peduli pada sesama. Kemudian yang kedua, nilai moral.
robohnya surau kami menekankan pentingnya nilai-nilai luhur seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras. Cerita ini ingin menyampaikan bahwa hidup yang lebih baik adalah hidup yang diisi dengan perbuatan baik dan usaha yang sungguh-sungguh. Kemudian, nilai sosial. Cerita ini menggambarkan bagaimana kehidupan masyarakat pada saat itu, termasuk masalah-masalah sosial seperti kemiskinan dan ketidakadilan. Dan yang terakhir, nilai pendidikan. Cerita ini memberikan pembelajaran bahwa pentingnya untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Pendidikan tidak hanya terbatas pada sekolah, tapi juga bisa didapat dari pengalaman hidup dan interaksi dengan orang lain.